Nyanda om. Hah? Kayak nggak punya loh. Aduh, maaf ya adik-adik, ini ibu marahnya udah bukan ke ubun-ubun lagi, tapi udah ke ujung-ujung rambut. Coba deh bayangin nih, masih siang bolong, nih bapak udah berani aja megang pahanya si mbak. Parah. Belum lagi, banyak banget ada komentar-komentar yang malah menyerang si mbaknya ini, mengatakan bahwa mbaknya ini berpakaian terlalu seksi lah, terlalu terbuka lah, macem-macem deh. Tidak ada satupun komen yang malah mendukung si mbak. Tapi kita harus tahu dulu nih adik-adik, apa aja sih yang sebenarnya dikategorikan sebagai pelecehan seksual? Menurut UU TPKS, pelecehan seksual itu dibagi menjadi dua, ada yang fisik, ada juga yang non-fisik. Yang fisik kalian tahu lah, kalau misalnya kalian tiba-tiba dipegang gitu bagian private-nya kalian. Nah, yang non-fisik ini tuh bisa berupa perkataan, komen yang merendahkan dan juga mengintimidasi kalian berdasarkan hasrat seksual seseorang. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di awal tahun 2022, pada 52 hari pertama nih, udah ada 1.411 kasus pelecehan seksual. Di tahun 2017, ada sebuah jurnal orang hukum yang membahas dari sisi kriminologi, kenapa orang-orang bisa melakukan pelecehan seksual. Dan ternyata, ini diakibatkan kalau lingkungannya mereka menormalisasi calling, manggil-manggil cewek, atau merendahkan lawan jenis. Inilah yang mendorong atau membuat peluang mereka bisa melakukan pelecehan seksual lebih besar. Di sisi lain, adanya hierarki kekuasaan yang jauh antara atasan dan juga bawahan membuat orang-orang yang berada di lini atas merasa orang-orang yang di lini bawah ini boleh dimacem-macemin. Atau istilah lainnya itu menjadi objek seksual mereka. Ada jurnal lain lagi nih adik-adik, mereka membahas dari sisi lain. Bahwa ternyata penyebab pelecehan seksual itu gara-gara banyaknya anak zaman sekarang yang pakai baju minim-minim atau terlalu terbuka. Dan ini mengundang hasrat laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Namun, data yang didapatkan oleh BBC mengatakan hal lain nih adik-adik, bahwa sebenarnya korban-korban dari pelecehan seksual ini 18% adalah orang-orang yang menggunakan rok panjang atau celana panjang. 17%-nya adalah orang-orang yang menggunakan hijab. 16%-nya adalah orang-orang yang menggunakan baju berlengan panjang. 14% lainnya adalah anak yang menggunakan seragam, dan 14% lainnya adalah orang-orang yang menggunakan baju longgar. Bahkan salah satu statistik di tahun 2018 menunjukkan 10 daerah di Indonesia dengan pelecehan seksual tertinggi di Indonesia. Nomor 1 diduduki oleh Sulawesi Utara, dan nomor 10 Sumatera Utara. Anehnya adik-adik, kalian tahu kan, Bali itu banyak banget nih ada orang-orang yang pakai bajunya minim atau terkadang pakai bikini. Tapi dia nggak masuk ke dalam 10 list ini. Kira-kira kenapa ya? Sayangnya banyak banget korban pelecehan itu merasa malu dan mereka tuh takut bersuara atau melawan. Nah ini gara-gara mereka tuh takut dijudge dan disalahkan sebagai korban. Mereka merasa kesuciannya mereka itu telah dirusak oleh orang yang melecehkan. Contohnya nih adik-adik, kalian pasti pernah dengar kalau ada kasus di mana orang-orang atau korban pelecehan seksual yang misalnya dicolek di dalam bis ataupun pahanya dipegang di dalam angkot. Nah, mereka ini tiba-tiba diem gitu. Ini sebenarnya ada fenomenanya, di mana kalau manusia mengalami kadar stres yang meningkat tajam secara cepat, ini membuat mereka mendapatkan body freeze atau pembekuan. Situasi body freeze ini sebenarnya mirip sama hewan oposum ya adik-adik. Kalau kalian tahu oposum dan hewan-hewan lainnya, kalau ketemu sama predator, mereka ini pura-pura mati. Nah, manusia mungkin memiliki responnya mirip seperti hewan-hewan ini. Tapi mereka nggak pura-pura mati. Mereka mengalami body freeze. Soalnya kalau manusia berpura-pura mati kan agak awkward ya. Nah, belum uhuy nih adik-adik kalau kita belum nanya ke warlock alias warga lokal. Kita mintain pendapat mereka, siapa sih yang harus disalahin kalau ada pelecehan seksual? Apakah si orang yang melakukan pelecehan seksual atau justru orang-orang yang menggunakan pakaian minim? Nah, ini dia. Lo sendiri pernah nggak dilecehin? Kalau gue sendiri sih menurut gue Secara verbal, secara apa? Secara verbal. Tadi yang Verbal pasti ada. enggak sih sejauh ini. Alhamdulillah belum sih bang, belum pernah. Enggak sih, kalau saya nggak pernah dilecehin. Alhamdulillah enggak. Pelecehan ini bakal dihukum seperti apa? Pelecehan yang melakukan pelecehan kepada aku secara verbal. Nggak usah dihukum apa-apa. Karena pelecehan yang dilakukan adalah pelecehan secara verbal, tidak menyinggung apapun, tidak membuat aku merasa tertekan. Apa penerusan lebih lanjutnya nggak perlu ada. ya menurut gue sih dihukum ya seperti hukum yang berlaku lah.
Dihukum sesuai apa yang dia lakukan, mungkin hukuman kebiri sih. Dihukum mati sih. Karena ya nggak adil sih buat si perempuannya kalau misalkan dilecehin kayak gitu. Aku pribadi pelecehan itu salah dari pelaku atau orang yang berpakaian. Kalau menurutku sih salah dari pelaku ya. Bukan salah orang yang berpakaian juga ya. Cuman Sebenarnya tidak ada sih yang boleh menyalahkan ini terkait dengan korban yang salah cara berpakaian. Tapi kalau pelakunya memang punya intensi untuk melakukan pelecehan, maka pasti itu akan terjadi. misalkan orang itu punya penyakit kelainan seksual, mungkin di saat orang itu korban yang menutup aurat pun mungkin bakal terkena pelecehan seksual. Dari pelakunya sendiri kan ada kayak fetis tersendiri tuh bang. Si korbannya sendiri juga kadang ada yang ingin mengumbar juga sih bang. Banyak sebenarnya dari masyarakat yang udah ngerti ya adik-adik sebenarnya apa sih akar dari pelecehan seksual ini. Mau kita pakai baju green screen kek, pakai baju Marsha and the Bear kek, mau pakai baju Power Rangers kek. Kalau emang pelakunya udah bejat, ya bejat aja. Pelecehan seksual itu bisa aja terjadi walaupun kita udah berusaha untuk melindungi diri. Dan ternyata berdasarkan data nih adik-adik, 40% orang itu memilih untuk tidak peduli dengan korban. 8% lainnya memilih untuk menyalahkan korban dan 52%-nya memilih untuk menyalahkan pelaku. Tapi yang sudah pasti adalah 92% orang akan merasa sangat terbantu jika mereka mengalami kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual dan dibantu oleh orang-orang yang menyaksikan ataupun melihat untuk melawan dan juga berspeak up. Jadi untuk adik-adik, kalau misalnya kalian melihat ada orang yang mengalami kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, bantulah mereka untuk melawan dan juga speak up. Karena tidak jarang sebenarnya kejahatan itu terjadi karena kebenaran memilih untuk diam. Jadi, buat adik-adik kelas saya yang saya cintai, jangan sampai kalian menormalisasi hal-hal yang berbau seksual. Ataupun misalnya jokes-jokes yang malah nyerempet ke bau seksual ya. Karena kalian bisa aja jadi korban pelecehan seksual. Baik adik-adik, segitu materi hari ini. Semoga kita semua bisa sadar ya, bahwa pelecehan seksual itu bisa terjadi mau ke cewek ataupun cowok. Nah, semoga kita semua dihindari dari hal-hal yang seperti ini. Tetap kepo, tetap belajar, karena dunia suka kurang ajar. Dadah!